selamat bergabung kembali pada pertemuan keempat. Kali ini pembahasannya mengenai konsep tes dan seleksi tenaga kerja. Capaian pembelajaran kali ini yaitu mampu memahami konsep tes dan seleksi tenaga kerja serta bagaimana mempersiapkan jenis tes yang tepat. Oke, kali ini kita akan menjelaskan mengenai definisi dari tes. Tes merupakan sebuah instrumen seleksi yang banyak digunakan oleh perusahaan dalam mencari kandidat karyawan. Tes yang digunakan dalam proses seleksi tersebut harus bersifat reliable dan valid, sehingga jawaban dari peserta tes benar-benar mencerminkan karakteristik dan perilaku dari peserta tes. Nah, sesungguhnya apa sih reliabilitas itu? Jadi, reliabilitas itu adalah sebuah tes akan dikatakan reliable jika jawaban tes tersebut konsisten ketika diisi oleh seseorang dalam waktu yang berbeda atau dalam alternatif bentuk tes yang berbeda. Reliabilitas tes dapat diukur dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu melakukan tes kepada salah satu kelompok sebanyak 2 kali dalam waktu yang berbeda. Selanjutnya, hasil tes tersebut dibandingkan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak. Jika ternyata terdapat perbedaan yang signifikan, berarti tes tersebut belum reliable. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu membandingkan antara tes yang dibuat sendiri dengan tes yang dibuat oleh pakar untuk mengetahui perbedaannya. Tes yang dibuat oleh pakar pada umumnya terjamin reliabilitasnya. Banyak faktor yang membuat sebuah tes menjadi tidak reliable. Antara lain faktor keadaan fisik lingkungan. Mungkin saat mengerjakan tes tersebut suasananya terlihat tenang. Namun di sisi lain saat tesnya dalam lingkungan yang sangat ramai. Ataupun kondisi dari peserta tes. Mungkin saat mengerjakan tes sehat atau tidak sehat. Atau bisa jadi dari perbedaan pengawasnya saat tes berlangsung. Terkadang pegawai tes yang mengawas orangnya ramah ataupun terkadang juga terlalu kaku. Nah, sekarang kita masuki pengertian mengenai validitas. Validitas itu menjelaskan mengenai akurasi dari tes. Jika ternyata tes tersebut tidak valid, maka hasil tes yang didapatkan tidak akan menunjukkan kualifikasi yang sebenarnya. Dampak atas hal ini adalah terjadinya kesalahan dalam penilaian, di mana karyawan yang direkrut memiliki hasil tes yang baik, namun tidak dapat memiliki kinerja yang sepadan. Terdapat 5 langkah yang bisa dilakukan untuk menguji validitas sebuah tes. Yang pertama, menganalisis pekerjaan. Yang kedua, memilih tesnya. Yang ketiga, melaksanakan tesnya. Yang keempat, membandingkan antara hasil tes dan kinerja. Dan yang terakhir, kelima, yaitu validasi ulang. Sekarang kita akan memasuki penjelasan mengenai jenis-jenis tes. Tes dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik yang ingin diukur. Secara garis besar, jenis-jenis tes antara lain tes terhadap kemampuan kognitif atau mental, yang kedua kemampuan motorik dan fisik, dan yang ketiga tes kepribadian dan minat. Selanjutnya kita akan memberikan penjelasan mengenai tes-tes tersebut. Yang pertama yaitu tes terhadap kemampuan kognitif. Tes kategori ini mencakup tes kecerdasan dan tes terhadap kemampuan mental yang lebih spesifik. Ada 2 jenisnya yaitu tes kecerdasan atau tes IQ dan yang kedua adalah tes kemampuan kognitif spesifik.
Yang pertama adalah tes kecerdasan, di mana tes terhadap kemampuan intelektual umum yang mengukur tidak hanya satu jenis karakteristik, namun meliputi berbagai karakteristik seperti kecakapan verbal, kosakata, kemampuan numerik secara bersamaan. Nilai tes AQ ini menjelaskan mengenai kedudukan kecerdasan, yaitu apakah di atas rata-rata atau di bawah rata-rata kecerdasan pada umumnya. Tes yang kedua adalah tes kemampuan kognitif spesifik. Dapat berupa kemampuan dalam penalaran induktif, kecakapan verbal, daya ingat, dan kemampuan numerik. Tes ini umumnya disebut sebagai tes bakat karena mengukur bakat yang dimiliki seseorang yang mungkin memiliki hubungan dan dapat bermanfaat dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, selanjutnya yaitu tes terhadap kemampuan motorik dan fisik. Contohnya, untuk tes kemampuan motorik adalah tes ketangkasan jari, ketangkasan manual, dan waktu reaksi. Tes untuk kemampuan fisik antara lain dapat berbentuk tes kekuatan statis, misal angkat beban, kekuatan dinamis, koordinasi tubuh, misalnya lompat tali, dan stamina. Tes terakhir adalah tes kepribadian dan minat. Hasil tes kognitif dan tes kemampuan fisik pada karyawan tidak dapat menjelaskan kinerja sepenuhnya. Dalam hal ini, hasil tes kepribadian dan minat menjadi pelengkap yang penting untuk dapat secara utuh menggambarkan potensi dan kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Seorang karyawan pada umumnya diterima berdasarkan klasifikasinya dan diberhentikan dari perusahaan karena kinerjanya tidak sesuai dengan harapan. Kinerja terbukti banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor karakteristik seperti sikap, motivasi, dan utamanya adalah kondisi emosional. Hal tersebut menggambarkan pentingnya perusahaan melakukan tes kepribadian dan minat untuk dapat memperoleh karyawan yang tidak hanya tepat secara kemampuan dan keterampilan, namun juga sesuai dengan kepribadian dan memiliki minat yang selaras untuk melaksanakan pekerjaannya. Nah, tadi kan kita menjelaskan mengenai jenis-jenis tesnya. Sekarang yaitu mengenai sampel dan simulasi kerja. Sampel kerja merupakan representasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pelamar kerja dengan tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi respon dari pelamar kerja tersebut. Sebagian pakar menganggap bahwa ini merupakan sejenis tes, meskipun dalam praktiknya terdapat perbedaan mendasar karena pemberian sampel kerja pada pelamar kerja merupakan bentuk pengukuran kinerja secara langsung. Sampel kerja memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama adalah mengukur pelaksanaan tugas-tugas dalam pekerjaan sehingga lebih sulit untuk dipalsukan hasilnya. Yang kedua, keuntungannya adalah isi sampel kerja tersebut adalah tugas-tugas sebenarnya dari pekerjaan yang dilamar oleh pelamar pekerja, sehingga tidak mengandung unsur diskriminasi. Nah, sekarang bagaimana prosedur dalam pelaksanaan sampel kerja? Prosedurnya adalah yang pertama, memilih beberapa tugas penting dari sebuah pekerjaan. Yang kedua, melakukan tes kepada pelamar kerja dengan cara meminta pelamar kerja untuk melakukan tugas-tugas yang telah dipilih sebelumnya. Yang ketiga, pengawas tes mencatat seberapa baik pelamar kerja melaksanakan tugas yang diberikan. Ada beberapa jenis sampel kerja yang diterapkan dalam rekrutmen. Yang pertama adalah tes penilaian situasi, yang kedua adalah tes manajemen, yang ketiga adalah tes situasi berbasis video, dan yang keempat adalah tes menggunakan pendekatan miniatur pelatihan dan evaluasi. Saya akan menjelaskan tahap-tahapannya ataupun pengertiannya. Yang pertama tadi adalah tes penilaian situasi.
Tes ini merupakan tes yang diperuntukkan untuk individual, di mana pelamar kerja dihadapkan pada situasi kerja yang sebenarnya dan diminta untuk melakukan penilaian atas situasi tersebut. Yang kedua adalah tes manajemen. Tes ini berbentuk simulasi yang diberlakukan kepada beberapa orang pelamar untuk posisi manajerial. Para pelamar kerja tersebut diminta melakukan beberapa tugas manajemen, seperti melakukan presentasi dari sebuah program, dengan pengawasan para pakar manajemen atau wakil perusahaan yang menilai kemampuan kepemimpinan dari pelamar kerja. Jenis simulasi untuk tes manajemen ini antara lain berupa tes menanggapi berbagai laporan, memo, nota, ataupun dokumen-dokumen lainnya. Tes diskusi kelompok bisa juga dilakukan, ataupun tes berupa permainan manajemen. Bisa juga presentasi individu ataupun wawancara. Selanjutnya, sampel kerja dengan menggunakan tes situasi berbasis video. Tes ini hampir mirip dengan tes penilaian situasi, namun bedanya pada tes situasi berbasis video ini menggunakan instrumen video untuk menyajikan situasi kerja yang harus dinilai. Pelamar kerja atau peserta tes diminta untuk melihat video mengenai suatu keadaan yang terjadi di lingkungan kerja, yang pada umumnya menyajikan suatu permasalahan yang biasa ditemui ketika melakukan suatu pekerjaan. Untuk kemudian peserta tes diminta menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi video tersebut. Yang terakhir adalah tes menggunakan pendekatan miniatur pelatihan dan evaluasi. Tes ini hampir mirip dengan sampel kerja, hanya saja dalam tes ini perusahaan memberikan pelatihan terlebih dahulu pada pelamar kerja untuk kemudian dilanjutkan dengan pemberian tugas yang relevan dengan pekerjaan dalam perusahaan dan diakhiri dengan melakukan evaluasi atas kinerja pelamar kerja dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, saya harap kalian cukup memahami mengenai konsep tes pada seleksi kali ini. Demikianlah penjelasan untuk pertemuan keempat. Jika ada pertanyaan, silakan dikomunikasikan lewat forum diskusi ya. Terima kasih, semangat belajarnya.